Enak sekali Pak ya, di bawah pohon sambil makan singkong rebus. Apa itu, pesan apa Pak? Iya, ada lecinya. Ada lesi. Itu minumannya ketukar sama orang itu. Tadi pesannya lemon tea. Nggak perlu ya, nggak perlu iya, diganti ya? ketukar. Jadi kata orangnya nggak apa-apa. Asik, seger. Tapi biasanya kalau udah agak sorean sedikit hujan Pak biasanya di sini. Tapi siang panas, tapi panasnya karena di bawah naungan pohon ya. Musimnya Pak Ari. Udah waktu ini kan musimnya. udah Oktober tuh biasanya apa ya? Berarti udah mulai hujan. Udah mulai sumber gitu. Nanti April, Kalau Mei baru. September kan kalau orang Jawa bilang set-setnya sumber gitu. Desember gede-gedenya sumber. Jadi sudah mulai sekarang Sudah itu ya, waktunya. ini mulai ini. Dan memang kita rasakan hujan sudah merata ya. Di kampung saya sudah setiap hari juga. Di mana kampungnya Pak? Di Grobogan, Purwodadi. Gerobokan, Jawa Tengah ya. Padahal daerah situ termasuk daerah yang panas. Itu udah mulai hujan ya? Sudah mulai hujan. Pak, ini ngomongin hujan nih Pak. Hmm. Biasanya kan kalau udah mulai musim penghujan begini, biasanya itu kan ketika terjadi banjir bandang, biasanya disalahin kan, wah ini pasti dasnya ini rusak ini. Dari aliran sungainya pasti nggak beres ini hutannya pasti rusak ini. Itu bener gitu ya Pak ya? Gimana sih Pak sebenarnya Pak? Mengkaitkan banjir dengan daerah aliran sungai, ya, itu sebetulnya tidak terlalu salah. Dan memang daerah aliran sungai itu kan daerah tangkapan ya. Iya. Jadi air Catchment yang area. masuk ke suatu daerah tangkapan air atau das itu pasti ada akan mengalir ke suatu sungai, anak-anak sungai menjadi sungai utama dan biasanya melewati kota atau tempat pemukiman gitu ya. Jadi memang mengkaitkan das dengan banjir itu sesuatu yang secara keilmuan itu memang seperti itu. Cuman kalau das itu kan tutupan lahannya bermacam-macam memang ya Mbak Ari ya. Jadi intinya begini, banjir itu kan mesti dikaitkan antara input itu curah hujan ya, presipitasi itu, dengan proses. Proses itu adalah suatu kondisi tutupan lahan di daerah aliran sungai itu, gitu kan? Bagaimana dia menyerap sebagian, bagaimana dia mengalirkannya. Kemudian outputnya itu biasanya muara atau danau, tapi kan melewati suatu perkotaan dan sebagainya lah. Itu input, proses dan outputnya ini jadi satu sistem dan ini saling mempengaruhi ya. Nah, jadi menyalahkan dasnya itu sangat umum ya, tapi kalau dasnya itu rusak bisa jadi memang menjadi penyebab banjir. Jadi ada kemungkinan dasnya memang rusak ya Pak ya? Bisa karena das rusak. Tapi memang begini. Apa selalu begitu Pak? Pasti dasnya rusak? Atau mungkin enggak, dasnya baik tapi ternyata banjir gitu? Mungkin enggak kalau seperti itu? Ya, kalau kita bicara das yang baik dan das yang rusak, itu ada di dalam aturan tuh ada memang das itu ada 5 kriteria lah ya daya dukung das itu. Yang pertama itu berkaitan dengan tutupan lahan. Misalnya ada sebaran lahan kritis, ada sebaran lahan rusak itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kondisi tata air. Jadi karakter hidrologi dari suatu daerah aliran sungai itu. Nah, itu indikasinya dari kuantitas jumlah air yang keluar, kemudian kualitas, jadi kandungan sedimen, pencemaran dan sebagainya, dan kontinuitas, keberlanjutan. Musim kemarau ya ada air, musim penghujan juga ada air. Jadi ketiga faktor tadi ini nanti ada nilainya gitu ya. Jadi yang intinya itu berkaitan dengan aspek hidrologi. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan sebetulnya tata ruang. Tata ruang itu ya karena das itu mempunyai karakteristik berbeda-beda, maka idealnya tata ruang itu memperhatikan das itu gitu. Ya, das ada bentuknya, das itu ada yang bentuknya memanjang, ada yang melebar dan sebagainya. Itu tata ruang itu pengaruh itu kan. Kemudian yang keempat itu adanya bangunan investasi bangunan air.
Jadi das yang investasi bangunan airnya seperti Citarum itu kan ada Jatiluhur, ada Cirata, ada Saguling. Maka nilai dari investasi pemerintah itu juga mempengaruhi das itu perlu atau tidak kita lindungi gitu ya. Gitu. Kemudian yang terakhir kelima itu sebetulnya kaitannya dengan masalah sosial budaya masyarakat. Ya, sosial budaya masyarakat itu bagaimana dia mengelola lahannya gitu. Maka dia peduli pada masalah-masalah konservasi dan sebagainya. Itu jadi ada kelima aspek itulah yang mempengaruhi das itu kategori das yang dipertahankan, yang masih baik, atau das yang harus dipulihkan, yang sudah rusak, kira-kira gitu. Jadi bukan faktor tunggal ya, bahwa das rusak pasti terjadi banjir. Bukan jadi, faktor tunggal. Kalau kita bicara banjir itu sangat kompleks sih sebetulnya. Seperti das Ciliwung itu. Das Ciliwung itu kan kecil, Pak. Das Ciliwung itu hanya 53.000 hektar. Tapi yang masuk Jakarta itu memang ada 7 sungai besar. Bukan sungai besar. Ada 7 das yang masuk ke Jakarta itu. Jadi kadang-kadang kalau banjir Jakarta kan Ciliwung gitu. Ciliwung itu puncak gitu kan. Padahal ada sungai-sungai lain. Dan ancaman banjir Jakarta kan diserang dari 3 penjuru kan. Ada dari atas air hujan, terus kemudian ada rob ya kan. Betul. Ada juga mungkin ya banjir kiriman dari Bogor. Di sini nggak ada hujan, di Bogor hujan. Betul. Sampai ke sini juga banjirnya. Jakarta ini memang unik, Pak ya. Jadi banjir itu ada disebut dengan banjir bandang. Banjir bandang yang mungkin kita umum sudah tahu Aerosol dalam jumlah besar air itu merusak gitu ya dengan cepat. Material-material pohon, batu gitu ya. Ada juga banjir genangan ya, banjir air gitu kan. Itu karena meluapnya sungai gitu ya, atau sistem drainase yang tidak bagus. Ya. Ada juga banjir rob gitu kan, banjir yang karena pasang air laut gitu ya. Dan itu terjadi di mana? Di Jakarta juga bisa terjadi ya, meskipun kalau kita dengar di berita itu yang paling banyak terjadi di sekitar Semarang, Pantura ya. Itu ya. Tapi Jakarta itu memang ada juga gitu. Cuman mungkin nggak kita rasakan karena faktor-faktor lain lebih besar gitu ya. Jadi memang bicara banjir itu sangat kompleks ya. Nah, ada juga gini Pak Ari. Sebetulnya karakteristik suatu daerah aliran sungai itu. Secara geomorfologis itu ada daerah-daerah yang disebut dengan daerah dataran banjir. Kayak di Bandung tuh. Bandung Selatan. Udah kayak mangkok gitu ya maksudnya? Ya, Banjaran, Dayakolot, Majalaya, itu memang dataran banjir, Pak. Jadi kalau secara geomorfologis itu kan bentang lahan itu kan ada puncak gunung, lereng gunung atas, lereng gunung bawah. Kemudian ada dataran koluvial. Koluvial itu campuran antara aluvial dengan koluvial. Jadi kemudian di bawahnya lagi ada teras sungai dan ada dataran banjir. Dataran banjir itu kira-kira kalau dimetaforakan kayak ini kali Pak ya. Jadi ini cekungan gitu ya. Iya kan? Jadi yang persis di berbatasan dengan sungai itu disebut dengan dataran banjir. Jadi dia memang terpengaruh oleh banjir pada saat-saat tertentu kan, udah musim-musim tertentu. Sehingga kayak Citarum itu 2.000 hektar. Dataran banjir di Bandung itu mesti terjadi banjir. Nah, karena sudah terlanjur jadi pemukiman, mungkin di situ jadi rumah, ya memang mungkin penanganannya bukan mitigasi lagi, adaptasi. Makanya adaptasi. Gak heran kalau orang Majalaya, orang Dayakolot tuh di rumahnya ada yang punya perahu gitu. Rumahnya dibikin bertingkat. Ya, gitu. Dengan adaptasi. Ya terpaksa mungkin seperti berarti itu. Berarti mirip-mirip Garut Pak ya. Garut kan kayak mangkok juga itu Pak. Garut itu karena dia dikelilingi kan secara geomorfologis dikelilingi oleh gunung-gunung, ada Cikuray, Papandayan, Gunung Guntur ya kan. Cuman kalau Garut itu, kota Garut itu di situ ada meander-meander sungai, ada belokan-belokan sungai. Itu lebih berbahaya lagi. Lebih berbahaya sebetulnya. Kenapa Pak? Ya meander sungai itu kan kalau terjadi volume air yang besar, itu bisa terjadi banjir bandang yang seperti yang terjadi 2016 itu ya. Itu berbahaya, lebih bisa mematikan. Tapi kalau di
Di Bandung kan amuk Sungai Cimanuk itu Pak ya? ya, kalau di Bandung kan jarang kita dengar ada korban meninggal di Citarum, kecuali kepleset ya. Karena nggak ada meandernya. nggak ada meander yang membahayakan di situ. Jadi dan masyarakat sudah itu tadi beradaptasi. Iya. Terus yang harus kita lakukan apa Pak? Biar DAS itu punya peran optimal, walaupun dia bukan faktor tunggal gitu ya, punya peran optimal di dalam mengurangi dampak atau bahaya banjir gitu Pak. Ya memang bisa menyerap dengan tadi baik. kan dalam hal proses tadi dalam sistem hidrologi ada proses itu kan tutupan lahan yang berfungsi. Seperti hutan itu punya kemampuan dia menyerapkan air 95% hutan lindung. Itu maksimal ya? Ya itu maksimal. Tapi kan tidak mungkin dihutankan semua kan gitu. Iya, iya, iya. Ya kemudian ada perkebunan yang sekitar 50%, 60% dia menyerapkan air. Jadi yang kita bisa optimalkan memang menjaga hutan perlu, ya, menjaga hutan karena hutan itu posisinya di paling hulu, ya. Yang biasanya curah hujannya paling tinggi. Paling tinggi. Jadi hutan itu perlu dijaga. Kemudian di lahan milik masyarakat itu sebetulnya bisa kita lakukan pengurangan sebetulnya kan aliran permukaan ya, atau runoff itu yang populer sekarang dengan sumur resapan. Iya, iya. Atau dengan apa ya sebetulnya kolam ikan itu juga bisa Pak mengurangi runoff. Mengurangi runoff. Air permukaan. Ada retensi. Jadi istilahnya meretensi itu kan menyimpan sementara. Jadi kalau kolam-kolam itu sebenarnya juga reservoir kecil kan? Iya, iya. Reservoir kecil yang termasuk ya tadi biopori tadi itu ya. Ya. Biopori itu juga menahan sementara gitu kan aliran permukaan di satu tempat, memberi kesempatan dia untuk menyerap air kan gitu. Walaupun ya. DAS juga punya kemampuan maksimal di dalam meretensi kan Pak ya. Itu dia. Istilahnya hutan pun punya kemampuan untuk meretensi Pak. Kalau curah hujan tinggi seperti yang pernah terjadi di atas 200 bahkan sampai 300 mm per hari ekstra. Itu sudah artinya gini. Ya kalau mau dibikin bendungan besar itu bagus ya. Makanya di Ciawi kan mau dibangun bendungan ya untuk mengurangi volume air dalam keadaan-keadaan tertentu itu. Di Bandung pun juga dibikin kolam-kolam reservoir besar. Jadi memang kalau sudah apalagi dengan perubahan iklim ini curah hujan kan cenderung tidak normal gitu ya. Jadi bisa aja itu dilakukan pembangunan instalasi air ya, reservoir gitu ya. Artinya mengantisipasi pertumbuhan penduduk juga gitu ya, pemukiman. Terus juga kemampuan hutan dan kemampuan penggunaan lahan lainnya itu yang makin terbatas gitu ya. Ini bukan berarti menyalakan hujan kan Mbak ya? Ya udah lah. Enggak ya, memang curah hujannya tinggi dan hutan itu punya kemampuan meretensi ya? Iya. Kemampuan maksimal ya? Ya emang kita semua harus menjaga di lingkungan kita masing-masing sebetulnya. DAS sebagai rumah kita bersama. DAS sebagai rumah kita bersama. Jadi semua jengkal lahan itu harus peduli pada masalah-masalah konservasi air, gitu kan? Jadi kalau bisa menanam pohon, syukur menanam pohon. Kalau nggak bisa menanam pohon, ya paling tidak bikin sumur resapan gitu, bikin biopori, bikin juga bangunan-bangunan sipil yang sederhana seperti guludan, seperti terjunan air dan sebagainya. Intinya berusaha mengurangi kecepatan air untuk segera masuk ke sungai besar atau laut. Itu udah paling itu mitigasi Pak ya? Mitigasi. Nah, itu sudah adaptasinya tadi ya? Adaptasinya. Nyiapin perahu karet, bikin rumah panggung ya kan? Makanya di Citarum itu nggak jarang ada banjir terus banyak korban itu jarang. Terdampak tapi mereka sudah pakai adaptif. Nggak pakai mobil, pakai kuda gitu kan. Pakai dokar masih ada itu. Karena nggak akan macet gitu kan. Oke, seru-seru menarik Pak, menarik. Makasih.